Hai semuanya, di podcast atau episode kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang healing. Ini sebetulnya adalah salah satu materi yang aku ajarkan di coaching class Journey to My Best Self. Aku juga lagi nggak mau jualan atau promosi banget di sini, tapi nggak apa-apa lah, mumpung aku ada waktu. Aku terpanggil buat sharing ke teman-teman karena mungkin banyak di antara kalian yang butuh untuk dengar apa yang bisa aku bagikan kali ini. Teman-teman pernah dengar nggak kalau tubuh kita itu menyimpan memori? Entah itu memori menyenangkan, memori menyedihkan, memori menakutkan, tubuh kita menyimpan memori. Dan sebetulnya dari dalam diri kita itu ada 3 bagian tubuh. Aku pernah sharing tentang ini. Tapi yang pertama, anggaplah kita lagi bahas tentang piramida. Sebuah piramida yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian paling atas atau puncak, bagian tengah, dan bagian paling bawah. Bagian paling bawah atau yang nempel ke tanah itu, yang mengakar ke tanah itu, adalah bagian mental body, atau bagian tubuh mental kita. Atau aku bisa sebut juga sebagai bagian tubuh spiritual kita. Yang tengah adalah emotional body, atau bagian tubuh emosional. Dan yang paling atas, yang paling dekat dengan awan atau paling puncak, itu adalah physical body. Nah, tubuh kita itu menyimpan memori, terutama tubuh fisik, tubuh emosional juga, tubuh mental apalagi. Dan kita bisa berusaha untuk menyembuhkan luka atau mencoba segala teknik healing berulang-ulang kali, berulang-ulang tahun. Setiap tahun untuk menyembuhkan emotional baggage-nya atau menyembuhkan beban emosi atau traumanya. Tapi kalau kita nggak nyembuhin apa yang memang sebetulnya perlu disembuhkan dari akarnya, yang ada di mental body atau tubuh mental kita dan tubuh spiritual kita, sangat-sangat mungkin untuk luka dan traumanya itu seakan diciptain lagi atau tercipta lagi, remanifested lagi, kejadian lagi, atau reinvented lagi, keulang lagi, entah dengan memori yang sama atau penyebab memori yang sama, atau dengan penyebab yang baru dan orang yang baru, yang kita nggak sadar sebetulnya siklusnya berulang kali, over and over and over and over again, kejadiannya begitu, karena sebetulnya basicnya kita belum nyembuhin luka atau trauma yang tersimpan di mental body. Nanti aku kasih contoh kasus. Lalu gimana sih sebetulnya cara untuk kita bisa betul-betul healing? Yang pertama, kita perlu mengakui dan menyadari kalau kita adalah makhluk energetik. Manusia adalah makhluk yang memiliki energi dan frekuensinya masing-masing. Toh semua hal juga punya energi dan frekuensinya masing-masing. Ini by the way, sorry ya kalau misalnya aku pengen sharing, tapi aku sharingnya dalam bentuk voice note aja. Sekalian bisa kita sharing di podcast, dan kita bisa sharing ke YouTube juga. Karena sebetulnya aku lagi maskeran dan nggak mungkin dong, nggak apa-apa sih sebetulnya. I don't mind. Anggaplah kita lagi chilling, kita lagi ngobrol, kita lagi sharing. Tapi karena aku lagi maskeran, aku mau suaraku aja yang muncul ke kalian. Anyways, nah, untuk kita bisa betul-betul pulih atau mengizinkan diri kita bertransformasi, itu butuh ada yang namanya perubahan dalam energi kita atau perubahan dalam energi field kita. Karena gimana pun juga, tubuh fisik kita yang paling atas di piramida puncak yang kita sekarang, aku sebagai Stephanie misalnya, atau Delusion Precious itu hanya identitas aku. Stephanie juga nama aku. Tubuh fisik yang aku miliki saat ini, yang nafas, yang ngomong, yang makan, yang tidur di bumi ini, itu juga sebetulnya adalah a form of energy, a body of energy, bagian dari energi. Dan setiap dari kamu itu punya energi field-nya masing-masing, energi field yang ibaratnya diproyeksikan dalam tubuh fisik. Misal, jangkuk punya tubuhnya kan, tapi jangkuk juga pasti punya emotional body-nya juga, dan mental body-nya juga, spiritual body-nya juga. Jin-jinnya Astro juga, atau Rose, atau siapapun lah, Demi Lovato juga. Mereka semua, entah itu public figure atau tidak, kamu pun yang lagi denger ini, kamu punya tubuh fisik, kamu punya tubuh emosional, dan kamu punya tubuh mental. Dan untuk kita bisa betul-betul sembuh atau betul-betul healing, kita butuh memahami kalau sebetulnya apa yang membuat kita tetap bisa berfungsi itu bukan hanya tubuh fisik, but what's coming from within. Tapi apa yang berasal dari dalam mental body. Kalau kita mau bahas misalnya dari perspektif cakra lah,
Yang buat kita berfungsi ya cakra-cakra yang dalam tubuh kita. Organ-organ tubuh kita yaitu bagian dari fisik, tubuh fisik. Tapi yang buat kita berfungsi adalah mental body. Dan juga ditemani dengan emotional body. Aku harap sejauh ini teman-teman nangkep lah, kurang lebih nangkep dan paham apa yang aku lagi coba untuk jelaskan ke kalian. Sama seperti apa yang aku sudah bilang di awal, kita nggak akan bisa betul-betul sembuh kalau luka atau trauma yang selama ini mungkin mengendap di tubuh mental kita itu nggak kita sembuhkan. Dan healing yang sifatnya permanen itu baru bisa terjadi atau berlangsung ketika kita berhasil alchemizing atau mengubah frekuensi, mengubah energi menjadi seorang alchemist, untuk kita ganti frekuensinya, ganti energinya dari tubuh mental kita yang nyimpen lukanya atau nyimpen memorinya, nyimpen traumanya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam realitas diri kita, hidup kita saat ini, apa yang kita lihat, apa yang terproyeksikan di luar diri kita, hidup kita, what's outside our body, what's outside ourself, itu adalah proyeksi dari apa yang ada dalam diri kita. Aku mau kasih teman-teman contoh kasus ceritaku sendiri deh. Ada 2 cerita yang bisa aku tunjukkan ke kalian atau bisa aku sharing ke kalian. Yang pertama tentang gimana trauma tentang mungkin menjalin hubungan kesimpan dalam mental body aku, dan gimana misalnya trauma tentang uang atau kerjaan dan komunitas tersimpan di tubuh aku, di mental body aku, lalu affected ke physical body aku, dari ke emosional juga dan physical juga. Yang pertama, mulai dari trauma terkait hubungan. Aku pernah diselingkuhin. Berapa kali? Total 3 kali lah. Dengan orang yang berbeda sebetulnya, dengan mantan pasangan yang berbeda. Dan aku sadar ketika aku belum nyembuhin itu, ternyata aku punya trauma itu menyebabkan aku jadi punya ketakutan menjalin hubungan dengan seseorang. Dan aku merasa secara emosi dan juga secara fisik aku ngerasa aku jelek. Apa aku ngerasa gue gak pantas untuk dicintai ya? Apa gue gak pantas buat dapat pasangan yang terbaik? Atau gue gak pantas buat dapat hubungan yang sehat? Dan aku ngerasa kayak, apa mungkin gue diselingkuhin karena gue kurang ini, kurang itu, bla 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 bla. Trauma yang aku belum sembuhin, yang sempat mengendap di tubuh mental aku, bikin aku ngerasa aku gak berharga, bikin aku ngerasa aku gak worthy of great love, atau gak worthy of unconditional love. Sampai aku lupa kalau misalnya, basically, lagi-lagi, your vibes attract your tribes. Vibrasi kita yang menarik apa yang kita cerminkan dalam hidup kita, dalam realita hidup kita. Nah, sampai pada akhirnya aku sadar, dengan tips and tricks yang aku bagikan ke kalian juga, dan tips and tricks yang aku bagikan ke kelas Journey to My Best Self, aku belajar kalau energi field gue berantakan, ya otomatis apa yang gue attract dalam hidup gue juga berantakan. Nah, ketika aku masih berada di titik kondisi mental atau kondisi mindset yang aku ngerasa aku gak berharga untuk hubungan yang sehat itu, karena aku pernah punya trauma yang tersimpan di mental body yang bikin aku ngerasa unworthy. Lagi-lagi aku ingatkan, tubuh kita nyimpan memori. Kalau teman-teman mungkin ngerasa kayak kamu gampang sakit tengkuknya, atau kamu gampang sakit perutnya, atau GERD, atau punya teman-teman yang punya mental health issues kayak depresi, atau anxiety, atau mental health issues lainnya, atau aku pernah didiagnosa depresi akut. Aku pernah didiagnosa skizofrenia juga. Dan bukannya aku ngelarang kalian untuk cek ke psikiater atau cek ke psikolog, karena aku juga punya psikolog dan psikiater favorit aku, dan aku juga pernah dapat resep obat. Tapi aku sadar, ini tuh masalah-masalah isu mental ini bukan something yang bisa kita sembuhin dari obat atau hanya obat. And that's why I'm here, I'm willing to share to all of you juga gitu loh. Karena aku gak mau kalian juga sampai kalau misalnya kalian overdosis obat, gak baik juga dong. Nah, lanjut. Ngelantur kan. Pada masanya ketika aku ngerasa aku gak berharga itu, emosiku jadi berantakan. Dan aku misalnya jadi binge eating juga, aku makanku berantakan, dan itu ngefek ke produktivitas dan kinerja aku dalam sehari-hari, dalam menjalani hidupku sehari-hari. Kalau kita galau atau kalau kita moody atau kalau kita marah, karena penyebab traumanya memang recent atau penyebab traumanya akumulasi dari emosi yang kita pendam, itu mempengaruhi emosional kita dan kondisi fisik kita kan. Jelas banget, pasti obvious banget. Lalu contoh yang kedua adalah terkait komunitas atau pertemanan. Aku juga pernah dibully yang sampai di titik aku dilemparin ciki.
pernah dibully di satu titik sampai aku ngerasa ini kok nggak ada yang ngedengerin gue, kok nggak ada yang mau duduk diam dengerin perspektif gue. Pernah banget sampai aku takut buat bergaul, takut buat bersosialisasi. Sampai aku ngerasa minder, dan aku lagi-lagi ngerasa kayak, am I not worthy to get this? Am I not worthy to get healthier friendships? Am I not worthy to get understanding friendships atau understanding relationships? Pernah tiba di titik itu banget. Atau aku salah apa sih, kenapa gue dibully? Pernah banget, dan itu mempengaruhi emosi aku jadi naik turun. Dan lagi-lagi kondisi fisik aku juga kepengaruh, dimana aku mungkin jadi malas buat sekolah, aku malas buat kuliah, aku malas belajar, aku malas buat mengekspresikan diri, aku malas buat buka diri, aku ngerasa aku terbelenggu dengan pikiran negatif aku dan emosi negatif aku gitu. Dan yang ketiga adalah buat teman-teman yang mungkin pernah punya isu masalah keuangan. At one point aku pernah tiba di titik dimana keluarga aku bukan keluarga yang kaya-kaya banget, puji Tuhan kami cukup, tapi ada masanya juga kami punya problems lah, punya issues, karena toh semua keluarga juga punya issuesnya masing-masing. Nah, ada masanya aku inget banget, I want to buy something, tapi waktu itu kalau nggak salah notebook ya, tapi saat itu orang tua aku belum punya dananya, dan aku mungkin masih kecil kali ya, masih SD kali. Dan ternyata ketika aku latihan buat meditasi, aku latihan buat self healing, aku nyadar kalau trauma aku pernah minta sesuatu tapi nggak dibeliin, atau trauma aku pernah dibully, dan trauma aku pernah diselingkuhin ini, itu kalau aku pendam berulang-ulang kali, itu bisa bikin hidupku di masa sekarang, di present time, buat future aku atau buat masa depan aku stagnan banget. Dan kalau kita nggak aware, sama kayak kalau aku nggak aware dengan penyebab luka aku, atau itu penyebabnya masalah sekarang, atau kalau aku nggak aware itu lukanya itu di present time atau di masa lalu yang akumulasi jadi sekarang, itu pasti sangat-sangat bisa jadi blockage atau sangat-sangat bisa jadi penghambat dari kebahagiaan aku. Bisa nggak sebetulnya luka atau trauma yang kita miliki itu kita ubah jadi strength kita, atau kita alchemize, kita ganti frekuensinya jadi something yang lebih positif, jadi sesuatu hal yang lebih positif, jadi energi yang bisa lebih empowering atau menguatkan buat kamu. Bisa banget. Kenapa? Karena energi itu gak akan pernah mati. Memori bisa kita ampuni atau bisa kita maafkan, tapi energi gak akan pernah mati. Dan aku sering bilang ini juga, energy doesn't lie, vibes don't lie. Jadi sebetulnya penting banget buat kita belajar gimana cara kita ngubah atau alchemizing energi kita, dan ganti energi kita, ganti mindset kita, ganti perspektif kita. Aku mau cerita something lagi, ini di luar dari ceritaku. Tapi kemarin aku baru habis bantu satu kliennya Delusion Priestess dulu, yang dia masuk ke kelas Journey to My Best Self, kalau nggak salah batch ketiga. Dan dia pertama kali daftar itu energinya masih berantakan. Aku bisa bilang energinya masih berantakan karena dia masih galau atas hubungan on and off sama mantannya, kena ghosting, bla 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 bla. Tapi tiba-tiba kemarin dia cerita kalau dia bersyukur banget dia bisa daftar Journey to My Best Self. Dan energinya dia berubah banget, dan itu juga sangat mempengaruhi penampilan dia. Aku bisa bilang semua orang cakep, semua orang menarik di mata aku, ganteng dan cantik dalam caranya masing-masing. Tapi yang aku bisa lihat adalah energi dia itu, she's glowing, she's radiant. Dia benar-benar jadi kayak berkarisma gitu. Dan aku bangga banget sama dia. Cara dia ngomong, cara dia menyampaikan pikirannya udah bukan yang lagi meledak-ledak lagi, udah bukan yang combustible atau yang panik lagi, atau bukan yang terjebak dalam ketakutannya lagi. Tapi karena dia belajar, karena dia berproses, karena dia belajar juga buat healing dan ganti frekuensinya, ganti energinya, dia bisa sekarang ibaratnya taking control of her own life, taking control of their own life, ambil kendali atas hidup dia untuk ngubah nih luka dan traumanya, digabung sama proses manifestingnya dia untuk achieving a better life, untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Tapi bisa nggak kalau misalnya orang udah berusaha coba healing atau coba latihan ini itu, bukan berarti misalnya gini, aku juga yoga dan aku juga misalnya punya kristal, dan salah satu kristal favorit itu terlalu excited nih. Salah satu kristal favorit aku itu ada blue sandstone, citrine, rose quartz, pink tourmaline, lalu ada angel quartz, ada cherry quartz juga, dan ada red carnelian. Banyak deh, kristal-kristal juga kan banyak kan. Anyways, bukan berarti kita nggak bisa berfungsi atau nggak bisa healing tanpa bantuan
alat-alat itu. Toh mereka ibaratnya sama kayak tarot, sama kayak astrologi. Mereka oracle card, tarot, atau apapun itu juga divination tools, sebutannya tools, alat bantu. Tapi yang perlu mengusahakan proses healing kita itu adalah diri kita sendiri dari dalam. Harus dari dalam diri kita sendiri. Effortnya harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Mulai dari alchemizing the mental body. Sama seperti apa yang sudah aku jelaskan tadi. Gimana caranya? Cara paling gampang adalah aku bisa ngajak teman-teman untuk duduk diam. Atau kamu ambil buku, ini bagian favorit aku. Journaling, aku suka journaling, aku suka scripting. Kalau kamu ngerasa nggak bisa meditasi Ho'oponopono contohnya yang bisa ngebantu sebetulnya buat healing, kamu bisa duduk diam, kamu tulis, dan kamu gali atau masuk ke dalam diri kamu ke sumber traumanya. Ingat lagi, bukan berarti untuk ingat-ingat untuk dibenci, tapi coba ulang rekonstruksi memori kamu akan kejadian itu, atau apa kamu rasa penyebab traumanya itu, kamu gali ke dalam. Lalu coba untuk cari tahu. Lihat segala situasi dari perspektif orang ketiga atau third party. Bukan hanya perspektif kamu sebagai korban atau kamu sebagai pelaku yang menyalahkan dirimu sendiri berlarut-larut. Lihat dari perspektif orang ketiga. Lalu, learn how to work with the energy. Learn to work with the trigger. Learn to work with the wound. Bekerja samalah dengan penyebabnya atau lukanya atau traumanya. Dan ini kenapa aku bilang sebetulnya proses healing itu kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau teman-teman ngerasa nggak bisa, kamu silakan cari coach atau healer atau mentor siapapun. Jujur ini alasan kenapa aku bikin Journey to My Best Self. Bukan pure untuk cari uang, tapi karena I know what it felt like to be there. Gue tahu rasanya gimana gitu loh. Aku tahu gimana rasanya. Dan aku nggak mau lebih banyak orang lagi ngalamin apa yang aku alamin. As simple as that. Seperti aku bilang tadi, aku pernah punya depresi, aku pernah anxiety akut, dan pernah punya skizofrenia. Kediagnosa itu, apalagi depresiku tuh bolak-balik. Dan trigger warning, aku juga pernah tiba di titik dimana suicidal ideationku kencang. Dan jujur aku rekam ini tuh sekitar bulan Agustus. Dan beberapa hari lalu aku sempat ke-trigger banget tentang isu friendship dan isu terkait bullying di sosial media. Di situ akhirnya aku sadar dan aku belajar kalau mungkin ada sedikit bagian dari trauma aku tentang bullying dan tentang friendship yang berbekas di aku. Dan itu bikin aku ngerasa unworthy lagi. Tapi gimana caranya aku bisa? Dan itu jujur panic attack aku kepancing untuk sekian menit. Dan aku sempat dry having atau aku sempat ngerasa mual. Nah itu tubuh kita nyimpan memori. Dry having, panic attack itu adalah cara tubuh kita nunjukin kalau ada yang gak beres nih sama diri kita. Ada yang gak beres sama mental kita, sama emosi kita. Ada yang gak beres sama diri kita. Something's wrong with ourselves. Itu. Gimana caranya? Aku dari yang Fanny sempat kepancing beberapa hari lalu, ke Fanny yang sekarang bisa, akhirnya aku berani untuk sharing sama kalian bahkan. Aku berani untuk ngoceh-ngoceh, dan aku mau banyak orang sembuh. Aku mau banyak orang pulih. Aku mau banyak orang bahagia. Aku mau banyak orang bisa jadi master manifester buat hidupnya sendiri. Caraku adalah aku duduk diam. Kalau aku pakai meditasi. Aku pakai Ho'oponopono, aku pakai TAT juga, dan aku pakai scripting juga. Aku ngajak ngobrol sama diriku sendiri. Buat gali apa sih traumanya. Aku menyelam ke dalam diri. Menggali ke dalam diri. Secara lembut dan secara asertif. Bukan kayak aku nyelam ke dalam diri terus aku marah-marahin diriku sendiri kayak, apa sih lu? Kenapa sih lu lebay banget? Kenapa sih lu berlebihan ngerasain emosi ini? Kenapa sih kamu dibuat-buat? Unfortunately kita hidup di lingkungan yang gak banyak yang peka tentang mental health issues ya, dan gak banyak yang peka tentang healing. Tapi dengan aku mengambil waktu untuk mungkin aku hiatus dari social media, atau aku ambil waktu buat benar-benar kenalan dan gali lagi diriku sendiri sedalam mungkin, dan aku berkenalan lagi dengan versi Stephanie yang otentik. Di situ aku belajar kalau ternyata aku masih punya trauma tentang ini nih, tentang bullying nih, tentang sosial media, tentang ini yang aku belum sembuhin. Lalu gimana cara aku nyembuhinnya? Mulai dengan cara gampang adalah afirmasi positif. Lalu kita coba ganti dan ubah frekuensi atas apa memori yang tersimpan dalam tubuh kamu
agar dia bisa bertransformasi energetically. Lagi-lagi aku mau ingetin ke teman-teman, untuk kita bisa nyembuhin penyebabnya, kita harus masuk atau kita harus gali dan kita harus hadapi dan cari tahu penyebabnya. Supaya kita bisa analisa penyebabnya itu apa. Lagi-lagi dari perspektif orang ketiga. Cari tahu triggernya apa. Find the core. Return to the source. Lalu kasih validasi akan emosinya. Hargai diri kamu yang mungkin ngerasain luka, hargai diri kamu yang kecewa, hargai kalau diri kamu tuh berhak untuk disembuhkan. Hargai lukanya. Aku selalu bilang ini, hargai lukanya. Kasih kesempatan buat kamu merasakan lukanya. Bukan buat nyakitin diri sendiri, tapi buat kamu sadar kalau kita nggak ngerasain luka, atau kita nggak ngerasain jatuh, atau kalau misalnya kita nggak ngerasain terpuruk, atau kita nggak ngerasain kekurangan, kita nggak akan bisa merasakan apa yang opposite atau berlawanan dari apa yang kita rasakan itu. Jadi kita bisa belajar untuk bisa menghargai apa yang akan datang. Dan lebih bisa mengantisipasi yang lebih baik lagi. Ya kan? Gak kerasa udah 21 menit nih. Maskerku berarti udah 21 menit aku maskeran. Dengan kamu bisa memvalidasi emosi kamu, itu artinya kamu juga pelan-pelan membuka ruang untuk diri kamu pulih. Itu artinya kamu membuka ruang untuk diri kamu bertumbuh. Kamu memberikan rasa percaya supaya kamu bisa kasih kesempatan diri kamu merasakan hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Karena lagi-lagi, your vibes strikes your tribes. Vibrasimu yang akan menarik apa yang akan terjadi dalam realita hidupmu sendiri. Itu akan terproyeksikan dari mental kamu, emosi kamu akan terproyeksikan ke tubuh fisik dan realita fisik kamu. Trust me in this one. Aku percaya teman-teman bisa sih. Well, aku rasa cukup sekian untuk episode yang ternyata aku gak duga-duga panjang ini. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much. By the way, per hari ini, per tanggal 11/8/2022, Angel Numbers. Kalau kalian cek ke Instagramnya Delusion Priestess, atau kamu cek ke Instagramnya Steph Lensang, atau kamu cek ke Instagram Vio, akan ada informasi terbaru yang kami bagikan terkait mungkin jasa apa yang mungkin bisa kami tawarkan untuk membantu teman-teman healing, atau membantu teman-teman cek energi terkini kamu, atau membantu teman-teman mungkin kamu butuh konseling, atau kamu butuh teman curhat, atau kamu ngerasa kamu pengen lihat konten-konten lain dari kami yang bisa memotivasi kamu atau menemani kamu dalam prosesmu. Atau kalau kamu mau cari tahu tentang, kebetulan kan Journey to My Best Self batch yang keempat, pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 21 Agustus 2022. Silakan cek informasinya. Dan semoga apa yang sudah aku bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.